حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar pembagian isim, fi'il dan juga huruf beserta definisinya dan juga penjabarannya secara global, yang kemarin kita tutup dengan pembahasan seputar huruf. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya huruf, barakallahu fiik, secara bahasa adalah at-tarf, yaitu suatu bagian atau ujung bagian sesuatu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia ada yang mereka menyembah Allah di atas ujung saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, na barakallahu fikum, 'ala janibiddin, cuman di ujung agama saja, enggak semuanya murni untuk Allah taala. Sebagiannya untuk sekutu-sekutunya yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara bahasa. Secara istilah apa kemarin? Kalimatun dalat ala ma'nan fi khairiha. Suatu kata yang menunjukkan atas makna pada yang lainnya. Maksudnya makna itu akan nampak jelas kalau bersama yang lainnya. Kalau sendirian ada maknanya cuman enggak nampak, enggak jelas, enggak sempurna. Paham ya? Jadi maknanya tetap ada ya, jangan sampai antum meniadakan ya. Karena huruf yang diinginkan dalam pembahasan nahwu adalah al-huruf al-ma'ani. Huruf yang memiliki makna, bukan mabani. Kemudian kemarin ana sebutkan pantun untuk masalah huruf. Bahwasanya huruf itu tandanya adalah apa? Tidak menerima tanda. Pahami baik-baik? Jadi alamatul harfi ada muqabulnya alamah. Ya, dikenal dengan alamatul adamiyah, ya kan? Tanda huruf itu adalah tidak menerima tanda. Tandanya itulah apa? Tidak menerima tanda itulah tandanya, gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, sehingga dipahami baik-baik. Pantunnya sudah kami sebutkan kemarin, apa pantunnya Ihsan? Mengenai tanda huruf bagaimana kemarin pantunnya? Naam, wal harfu ma laysat lahu alamah, faqis ala qawli takun alamah. Huruf itu adalah malaysat lahu alamah, dia tidak punya tanda. Paham ya? Faqis ala qauli, maka ambillah ucapanku, itulah tandanya. Tanda huruf itu tidak memiliki tanda. Maksudnya bagaimana? Tidak memiliki tanda-tanda yang nampak seperti fi'il dan isim. Paham? Tandanya yang tidak menerima tanda tadi itu. Dipermisalkan seperti huruf apa kemarin? Permisalannya seperti huruf ha. Antum tahu kalau itu huruf ha dari mana coba? Karena tidak ada titiknya. Paham ya? Tidak di bawah, tidak di atas. Kalau ada titik di bawah namanya jim, ya enggak? Kalau ada titik di atas namanya kha. Nah, ketika tidak menerima titik, la bawah wala atas namanya ha. Dipermisalkan seperti itu. Insyaallah sudah ma'ruf ya. Jadi jangan sampai lupa dua pantun untuk huruf. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Sama satunya lagi apa tadi? Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun alamah. Faqis ala qawli takun alamah. Naam. Sekarang kita masuki pembahasan yang berikutnya. Padahal awal mula kemarin kita sudah bahas sedikitnya, yaitu pembahasan seputar kalam. Tapi di awal permulaan yang kita bahas adalah kalimat. Kenapa kok kalimat didahulukan? Dikarenakan yang namanya kalam itu tidak akan tersusun kecuali harus ada kalimat. Paham belum? Sehingga kalimat didahulukan. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan kalimat tersebutlah tersusun suatu kalam. Antum berbicara, ada nggak kalimatnya? Ada nggak kata-katanya? Ada. Kalau nggak ada kata-katanya ya berarti bukan apa? Bukan kalam. Paham belum? Jadi kalam itu mau tidak mau harus terpenuhi padanya apa? Tiga. Nah, barakallahu fikum, tiga kata. Salah satu daripada tiga kata, ima isim, ma fi'il, ma huruf. Paham ya? Nah, jadi nggak mungkin kalam kosong daripada kalimat. Anak kalau bilang kalimat berarti kalimat di sini kalimat secara bahasa Arab, Indonesianya kata. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita lihat apa itu al-kalam. Wal kalamu lafdzun mufidun, kata beliau. Qala al-muallifu asbahullah sahibul matan al-qatrun nada wa bal sada.
Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullahi alaih, Abdullah bin Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala, kata beliau apa? Wal kalamu lafdzun mufidun. Kalam itu lafaz yang memberikan faedah. Ini kurang. Nah, barakallahu fi, kalau cuma lafdzun mufidun kurang tepat. Tapi definisi kalam yang paling bagus sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullahi alaih dalam matan Jurumiyah. Antum lihat. Ta'riful kalam, definisi kalam. Ana sebutkan dua-duanya sekalian. Lughatan secara bahasa, ini enggak disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Ajurrum, yang sebutkan istilahan ini nanti. Kita lihat dulu. Definisi kalam secara bahasa adalah nutqun mufhimun. Ini definisi yang paling bagus ini. Kama dzakarahu Ibnu Faris fi Mu'jam Maqayisil Lughah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, nutqun mufhimun. Suatu ucapan nutqun yang memberikan pemahaman, yang bisa memahamkan si mukhatab atau as-sami'. Itu namanya apa? Kalam. Mau bahasa Indonesia sawa'un kana bil lughatil Indonesiyyah atau bil lughatil Faransiyah atau bil lughatil Amerikiyah misalkan. Nah, baik dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, semua pakai semua bahasa yang diucapkan orang itu paham, maka itu apa? Kalam secara bahasa. Paham belum? Jadi kalam secara bahasa lebih mencakup semua bahasa kalam, karena orang berbicara paham. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia kalam bukan, Bang? Karena orang paham. Itu tapi secara apa? Secara apa, Yusuf? Secara istilah atau secara bahasa? Secara bahasa. Kenapa demikian? Karena secara bahasa tidak disyaratkan harus pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris pun juga kalam. What is your name? Kalam bukan? Kalam. Thank you. Kalam juga. Tiongke bahasa Jawa. Kalam juga. Paham ya? Nah, tafadhal. Kalam bahasa Arab masuk juga. Umum sifatnya, barakallahu fiik. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Kalau kalam secara bahasa itu bebas, umum. Intinya ucapan yang bisa apa? Memahamkan al-mukhatab, orang yang diajak bicara, atau as-sami' yang mendengar. Mafhum? Berarti keluar dari definisi itu apa? Untuk mengeluarkan isyarah wal kitabah. Antum lihat faedah itu. Faedah, i'lam anna al-isyarata wal kitabata la tu'adda kalaman 'ala sahih. Paham ya? Ketahuilah bahwasanya isyarat atau isyarat ini ya akhi. Paham ya? Antum paham enggak ini? Suruh apa? Paham kan? Tapi kalam bukan? Bukan kalam, antum lihat ini. Ketahuilah bahwasanya isyarat wal kitabah, tulisan. Antum nulis di kertas, ijlis, ditunjukkan ini. Ya akhi. Antum ketika baca tulisan paham. Paham ya? Suruh duduk kan? Tapi kita lihat. I'lam anna al-isyarata wal kitabata la tu'adda kalaman 'ala sahih. Ketahuilah bahwasanya isyarat dan tulisan tidak dianggap kalam menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Atau kita lihat dulu, lalu lughatan wal istilahan, tidak secara bahasa, tidak pula secara istilah, karena belum disuarakan. Paham ya? Ini nanti untuk bantah pengertian definisi yang digembor-gemborkan oleh ahlu bid'ah wad dhalal dengan pantun yang akan kita bacakan atas itu nanti. Paham ya? Tapi bagaimana cara mengatakannya? Orang paham kok enggak dikatakan kalam? Wa inna ma yuqalu likullin minhuma, akan tetapi dikatakan untuk masing-masing keduanya isyaratun fiha makna kalam. Isyarat tapi di dalamnya mengandung makna kalam, karena orang paham. Isyarat paham ya akhi? Paham enggak antum? Belum paham berarti ya? Yang paham orang Arab ma'ruf nih ya akhi. Maksudnya orangnya kurang normal gitu loh ya, atau kurang taat dengan peraturan gini modelnya. Atau ya akhi, isyarat. Kalau orang Arab ma'ruf isyarat seperti ini. Berarti suatu perkara yang aib seperti itu, paham ya? Nah, atau misalkan sesuatu yang indah dan manis, ya akhi. Ini. Orang Arab gini. Paham ya? Itu isyarat. Atau orang Indonesia ginilah, diam. Kalau Arab ginian, kita lihat. Itu namanya isyarah fiha makna kalam. Au kitabah fiha makna kalam, atau tulisan di dalamnya mengandung makna kalam. Tulisan ijlis, antum tunjukkan gini, orang baca ijlis, paham enggak orang? Paham, tapi apa kalam? Bukan kalam karena tidak disuarakan, tidak ada nutqun. Jadi definisi ini insyaallah biidznillah yang paling bagus. Nutqun mufhimun, harus disuarakan. Karena apa? Karena ini untuk bantah ahlu bid'ah wad dhalal yang mereka berusaha untuk meniadakan kalamullahi azza wa jal. Ucapan Allah Ta'ala itu adalah ucapan yang ada di dalam
jiwa. Nah, berarti enggak harus diungkapkan. Nah, itu pakai pantun itu mereka. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila katanya. Kalam itulah yang ada di dalam hati. Di dalam hati kalam gimana? Lah antum kalau dalam hati kalam antum salat enggak perlu baca itu loh. Dalam hati terus bacanya. Iya enggak? Kata mereka, wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hanya saja dijadikan lisan ini untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Itu enggak benar. Di dalam hati ada perasaan ungkapan, tapi nanti akan nampak ungkapan dalam hati tersebut kalau disuarakan gitu loh. Coba antum diam ya, akhi. Diam nih, antum ke toko ke Alfamart lah. Ke Alfamart antum datang ini, ya akhi, diam. Enggak dilayani antum. Ana jadi beli biskuit kok enggak dilayani. Lah enggak ngomong. Katanya kalam itu dalam hati, ya udah. Itu keliru ya. Jadi kalam itu bukan yang dalam hati. Dalam hati ini belum kalam. Sampai dia menjadi nutkun, menjadi ucapan. Jadi pantun itu keliru ya. Pantun itu tidak dibenarkan dalam pembahasan kalam walaupun secara bahasa wala istilah. Paham ya? Karena mereka mengatakan berarti kalam itu yang dalam hati ini. Sehingga Allah Ta'ala punya sifat kalam, kalamnya kalam nafsani. Allah Ta'ala enggak berbicara gitu loh. Enggak ada suara, enggak ada hurufnya ucapan Allah Ta'ala. Ujung-ujungnya ke situ arahnya nih. Dalil dengan pantun itu, innal kalama la fil fuadi wa inna maju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam itu ada yang kalam itu adalah yang ada dalam hati. Dan hanya saja dijadikan lisan ini untuk mengungkapkan apa yang dalam hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, isi hati berarti otomatis mereka katakan kalam itu dalam hati, itu enggak benar. Kalam itu ya apa? Nutkun mufhimun, ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Itu secara bahasa. Secara bahasa luas maknanya ya, jangan sampai keliru. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kita pilihkan definisi yang paling bagus ini? Insyaallah biidznillah. Karena untuk membantah tadi itu kelompok sesat yang mereka mengatakan Allah Ta'ala kalamnya itu bukan kalam hakiki tapi kalam nafsani. Allahul musta'an. Naam. Karena mereka berupaya apa? Kalau sudah datang dalil itu lawannya mereka biasanya menggunakan pantun atau puisi yang kira-kira apa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang mereka andalkan itu pantun milik siapa kemarin? Akhtal. Paham ya? Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab apa? Al-Lamiyah qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala akhtalu. Jeleklah keadaan orang yang mereka melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kalau sudah berdalilkan qala al-akhtalu. Dalil mana qala al-akhtal. Akhtal penyair Nasrani. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Istilahan. Sekarang ini yang kita bahas. Kalam secara istilah. Apa itu kalam secara istilah? Barakallahu fikum. Kalam secara istilah harus terpenuhi padanya 4 syarat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dalam matan Jurumiyah. Anda hafal semuanya kan? Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih kemudian memberikan faedah bil wad'i dengan bahasa Arab. Berarti kalau bahasa Inggris tidak masuk kalam, bahasa Prancis juga bukan kalam, bahasa Jawa juga bukan kalam, bahasa Sunda juga bukan kalam, bahasa Melayu juga bukan kalam secara istilah. Paham? Nak pergi ke mana? Anta nak pergi ke mana? Kalam bukan? Orang paham. Secara apa? Secara istilah bukan kalam, tapi kalam bukan bang secara bahasa. Anta nak pergi ke mana? Anta nak pergi ke mana? Bahasa Melayu. Paham ya? Bahasa Melayu itu ya. Allahu musta'an. Jadi harus dipahami baik-baik. Kalam secara istilah ini harus terpenuhi padanya 4 syarat. La budda an yastami'a fihi 4 syurut. Harus terpenuhi padanya 4 syarat. Asy-syartul awwal an yakuna lafdhan. Apa itu lafaz? Nah, definisinya. Lafaz adalah as-sautul mustamil ala ba'dil huruf jaiyah. Suara yang mencakup atas sebagian huruf jaiyah. Harus ada suara. Berarti kalau bukan suara tidak masuk. Paham ya? Nah, jadi secara istilah juga harus suara, secara bahasa pun harus ada suara, nutkun. Jadi pahami baik-baik. Secara bahasa pun harus disuarakan. Kita lihat suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contohnya Muhammadun tajirun. Muhammad adalah pedagang. Ada enggak huruf hijaiyah di sini? Ada enggak?
Ada. Muhammadun mim ha mim dal. Jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Dhahabtu ilal masjid, aku telah pergi ke masjid. Paham belum? Ini semuanya apa barakallahu fiik? Ini semuanya adalah lafaz. Kenapa? Disuarakan. Ingat-ingat as-sautu. Paham ya? As-sautu al-mustamilu na'am ala ba'dil huruf hijaiyah. Suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah. Paham soal ini? Harus disuarakan enggak? Na'am. Secara bahasa pun harus ada suaranya, secara istilah juga harus ada suaranya. Murakkab. Syartus tsani, asy-syartus tsani an yakuna murakkaban. Apa itu murakkab? An yatarakkab min kalimatain fa aktsar. Syaratnya kalam itu harus tersusun dari dua kata atau lebih. Paham belum? Dua kata ini tidak boleh huruf dengan huruf, tidak boleh fi'il dan fi'il. Kalau isim bebas. Oleh karena itu kalau antum lihat dalam kitab nahwu, hampir semuanya pasti mereka mengawali isim dulu. Kira-kira ada enggak di balik mendahulukan isim itu, ada enggak di balik apa? Faedah atau rahasia di balik mendahulukan isim itu? Kita katakan ada. Sampai-sampai para ulama mengatakan limadza qaddama al-mu'allifu al-isma ala akhwaihi al-fi'li wal harfi. Kenapa al-mu'allif seringnya mendahulukan isim daripada dua saudaranya fi'il dan huruf? Jawabannya apa? Li'uluwi manzilatihi wa li syarafihi manzilatan. Karena tingginya kedudukannya dan mulianya kedudukannya. Dari mana? Bihaitsu anal kalam yatarakkab. Qad yatarakkab min isnam. Min ismin faqad duna fi'il wal harf bi khilafil fi'il wal harf fa innahuma yahtajani lil ism. Itu. Artinya apa artinya? Artinya adalah kalau isim, kadang kalam itu tersusun dari isim saja bisa. Tanpa fi'il dan tanpa huruf. Tapi kalau fi'il huruf pasti butuh isim. Coba antum fi'il sama huruf toh, bikin. Dhahaba min, dhahaba fi, dhahaba ila. Mana isimnya? Enggak cukup. Tapi kalau isim bisa. Muhammadun tajirun, ya enggak? Muhammadun qaimun, abuhu, semuanya bisa kalau isim. Oleh karena itu isim didahulukan. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kenapa kalau huruf diakhirkan? Karena dia hanya penyempurna saja. Penyempurna itu datang di akhir enggak masalah. Paham ya? Tanpa huruf pun bisa sempurna kalam. Tapi kalau dengan huruf tambah sempurna lagi. Paham maksudnya? Nah, jadi kedudukannya kenapa kalau didahulukan isim? Dalam kitab-kitab nahwu kita katakan apa? Li ulumi manzilatihi wa li syarafihi wa li syarafi na'am wa li syaraf wa li syarafi manzil wa li syarafihi manzilatan. Dikarenakan tinggi kedudukannya dan juga karena mulianya kedudukannya. Naam. Faham soalnya itu ya? Kita lihat lagi. Harus tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya Muhammadun tajirun dua kata. Yang lebih dhahabtu ilal masjidi. Dhahabtu ilal masjidi tersusun dari dua kata atau lebih atau tidak ini? Lebih. Dhahabtu, dhahab. Kemudian ta dhamir, kemudian ila, kemudian al masjid. Faham soal ini? Nah, tersusun dari dua kata atau lebih. Naam. Mufid. Apa itu mufid? An yakuna mufidan. Hendaknya kalam tersebut mufid, memberikan faedah kepada siapa? Lis-sami' awil mukhatab. Jadi kalamnya itu memberikan faedah kepada as-sami' pendengar wal mukhatab orang yang diajak bicara. Paham ya? Memberikan faedah kepada si pendengar dan orang yang diajak bicara. Dengan apa? Bi faidatin tamatin, dengan faedah yang sempurna. Dengan faedah yang sempurna. Suatu faedah dikatakan sempurna bagaimana? Lihat. Bi haitsu anna sami'a la yang tadiru syai'an akhar ba'da dzalik. Dengan catatan pendengar tersebut tidak menunggu sesuatu yang lain setelah ucapan tadi. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang, selesai. Berarti kalau si pendengar masih nunggu ucapan lain belum mufid. Contohnya, atau kita lihat dulu, wasuqutuhu yu'addu fasnan. Diamnya mukhatab ketika ada orang ngomong Ja'a Zaidun, dia diam. Ini biasanya kembali ke mutakalim dan mukhatab dua-duanya. Diamnya mutakalim atau diamnya mukhatab itu dianggap bagus. Paham ya? Ja'a Muhammadun, diam. Muhammad telah datang. Diamnya dia dianggap bagus. Kenapa? Karena si pendengar mukhatab itu enggak nanya lagi. Orang udah paham. Tapi kalau ini idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, antum diam. Apabila Pak Guru datang, setelah itu antum diam. Kira-kira si pendengar nanya lagi enggak? Nanya lagi enggak kira-kira Yusuf? Nanya lagi, ada apa kalau Pak Guru datang itu loh. Berarti ucapan idza ja'al mudarrisu walaupun tersusun dari tiga kata tetap dikatakan belum mufid.
Kenapa kok belum mufid? Karena si pendengar masih nunggu-nunggu lagi kalam yang lain. Ada apa kalau Pak Guru datang? Mafhum soal ini, Bang? Nah, jadi syaratnya penting sekali ini ya. Contohnya yang mufid bagaimana? Ya udah, ditambahi lagi idza ja'al mudarrisu sakatat tullabu. Idza ja'al mudarrisu sakata at-tullabu. Apabila Pak Guru datang, para santri pun diam. Selesai. Paham ya? Tapi kalau teman idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, dah gitu toh. Paham ya? Yang seperti itu berarti apa? Belum sempurna, belum memberikan faedah yang sempurna. Karena si pendengar masih apa? Masih menunggu kalam yang lain. Mafhum insyaallah? Yang terakhir, bil wad'i an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi ay bil lughatil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Karena yang kita bahas sekarang bahasa apa sih, Taufik? Bahasa Arab, bukan bahasa Prancis wala bahasa Inggris. Sehingga kembali ke orang Arab gitu loh. Paham ya? Antakuna al-alfaz allati natakallamu biha minal alfaz allati wada'atha al-arabu. Hendaknya lafaz-lafaz yang kita pakai untuk berbicara dengannya itu adalah lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Jadi kalau ada orang ngomong pakai bahasa Indonesia seperti ini, bukan kalam secara istilah, tapi kalam secara bahasa. Karena kalam secara bahasa itu sifatnya umum, sawaun kana bil lughatil arabiyyah aw bil lughatil indonesiyyah aw bil lughati al-faransiyyah aw bil lughatil inglisiyyah. Paham ya? Itu semuanya kalam secara bahasa. Mafhum insyaallah? Kalau sudah paham itu berarti sudah clear. Kita selesaikan dikit lagi. Wa aqallu ikhtilafihi min ismain. Dan kalam itu paling sedikitnya tersusun dari dua isim. Ka zaitun qaimun, seperti Z berdiri. Dua isim enggak masalah. Au fi'lun wa ismin, atau fi'lun isim, ka qama zaitun, ya kan, fi'lun isim. Enggak ada fi'il dan huruf. Kenapa kok enggak ada fi'il dan huruf? Karena kalau cuma fi'il dan huruf tidak akan pernah sempurna dan tidak bisa dipahami. Belum? Nah, fi'il dan huruf enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena fi'il dan huruf pasti butuh isim, karena kedudukannya tadi itu didahulukan terus kan? Ya kan? Nah, barakallahu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan. Isim terus didahulukan. Kenapa tadi kok didahulukan? Kenapa tadi? Li syarafihi wa li 'uluwi manzilatan. Paham ya? Li syarafihi wa li 'uluwihi manzilatan. Dikarenakan mulianya dan tingginya kedudukannya. Kok dikatakan tinggi bagaimana? Kok dikatakan mulia? Kenapa? Li annal kalama qad yatarakkab min ismin min ismain nam dunal fi'il wal harf. Karena kadangkala kalam itu tersusun dari isim saja tanpa butuh fi'il dan huruf. Bi khilafil fi'il wal harf. Beda sama fi'il dan huruf, fa innahuma yahtajani ila ism. Belum? Maka dua-duanya pasti butuh isim. Wallahu a'lam bissawab, itu yang kita bahas, yang kita baca, semoga bisa dipahami. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.